Mafia minyak goreng mulai terkuak. Orang dekat Jokowi beri pilihan Kemendak Lutfi, mundur atau ditangkap. Dan semua apa yang dibicarakan Faisal Basri terbukti kan? Ini seperti maling teriak maling. Sebagai catatan bersama, Komisi 6 DPR RI pernah melakukan rapat dengar pendapat dengan Indrasari Wisnuwardana dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri serta Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag untuk membahas pengendalian harga pangan. Nah, dari rapat tersebut diketahui bahwa seluruh fraksi mempersoalkan tata kelola minyak goreng yang masih berantakan. Begitu pula dengan persoalan ekspor CPO yang dianggap banyak celah untuk dikendalikan. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Subardi, mengatakan baginya ini adalah ironi. Baru saja tanggal 30 Maret lalu dilakukan rapat dengar pendapat dengan Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk bahas pengawasan tata kelola minyak goreng dan pengendalian harganya. Ternyata di balik itu ada kejahatan yang disembunyikan, katanya. Nah, sahabat, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atau Dirjen PLN Kemendag, kemudian ada Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group, kemudian juga ada General Manager PT Musimas, dan Komisaris Wilmar Nabati Indonesia. Mereka adalah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Terungkapnya kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng dan produk turunannya atas izin Dirjen Daglu yang tidak memiliki atau memenuhi ketentuan adalah cerminan praktik kong kali kong antara penguasa dan pengusaha. Pertanyaannya, apakah para tersangka ini bekerja sendiri? Adakah pihak lain yang secara posisi dan jabatan lebih tinggi yang juga terlibat? Kalau memang ada, siapa sih sebenarnya mereka itu? Negara jangan sibuk ya dengan laporan-laporan pencemaran nama baik, ya kan? Dengan kekonyolan-kekonyolan yang kita buat, saling adu ya, saling hujat dan lain sebagainya. Dan kemudian menjadi serius sekali, tapi lupa dengan hal yang sesungguhnya, yaitu mereka-mereka yang terlibat dalam rantai kekuasaan, dalam rantai bisnis, karena ada berada di circle kekuasaan. Nah, itulah sesungguhnya musuh kita bersama-sama. Ya, menteri yang korupsi dana bansos, menteri yang korupsi kemudian di kelautan perikanan, ya, menteri-menteri yang ditangkap, pejabat-pejabat politik yang ditangkap dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya itulah musuh republik ini, kalau pemerintahan dan pendukung pemerintahan mau menyadarinya. Tapi kalau pemerintah dan pendukung pemerintahan hanya menjadikan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tidak powerful menjadi musuh bersama, ya, maka negara kita seperti ini, korupsi merajalela di mana-mana. Mafia minyak goreng mulai terkuak. Orang dekat Jokowi beri pilihan Kemendak Lutfi, mundur atau ditangkap. Ketua Relawan Jokowi Mania Emmanuel Ebenezer angkat bicara terkait mafia minyak goreng yang mulai diungkap Kejaksaan Agung. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indrasari Wisnuwardana sebagai tersangka dugaan korupsi ekspor minyak goreng. Noel Saban Emmanuel Ebenezer mengatakan dengan adanya keterlibatan orang Kemendak dalam kasus ini, maka yang harus bertanggung jawab adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Lutfi harus bertanggung jawab, ditangkap atau dipecat. Noel mengatakan Lutfi menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini lantaran dinilai lemah mengontrol bawahannya. Dengan kata lain, Lutfi tidak sanggup mengemban tugas sebagai Menteri Perdagangan RI. Masa anak buahnya sendiri tidak bisa dikontrol? Ini membuktikan bahwa Lutfi tidak mampu. Begitulah tutur Noel. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kami menetapkan tersangka 4 orang pejabat eselon 1 pada Kemendak berinisial IWW. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak telah terbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait CPO dan produk turunnya. Selain Indrasari, 3 tersangka lain berasal dari pihak swasta. Mereka adalah Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Stanley M.A.,
yaitu Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, dan General Manager di bagian General Affair PT Musimas berinisial PT. Menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Mungkin ini peribahasa yang pas untuk Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Teriak-teriak soal mafia minyak goreng, ternyata anak buahnya sendiri yang diduga menjadi biang keladi. Pertengahan Maret lalu, Mendak M. Lutfi menyebut ada mafia di balik kelangkaan minyak goreng, baik jenis curah maupun kemasan. Di berbagai kesempatan dan di depan anggota Dewan, anak buah Presiden Joko Widodo itu mengatakan praktik yang dilakukan oleh para mafia ini antara lain mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri atau mengekspor minyak goreng ke luar negeri. M. Lutfi berjanji dalam waktu tak terlalu dekat. M. Lutfi pun berjanji dalam waktu tak terlalu lama Mabes Polri akan mengumumkan siapa mafia di balik kelangkaan minyak goreng tersebut. Namun pengumuman itu tak kunjung terjadi. Satgas Pangan Polri mengaku belum menerima data dari Kemendak perihal adanya mafia. Dugaan adanya permainan di balik kelangkaan minyak goreng akhirnya terbukti. Namun, pengumuman datang dari Kejaksaan Agung RI bukan Mabes Polri seperti dijanjikan Muhammad Lutfi. Korps Adiaksa mengumumkan adanya pemufakatan jahat antara sejumlah pengusaha dan pejabat yang membuat minyak goreng menghilang dari pasaran. 4 orang ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di negeri ini. Dan salah satu tersangka yang dirilis Kejagung adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Indra Sari Wisnuwardana. Wisnu diduga menerbitkan izin ekspor kepada sejumlah perusahaan produsen kelapa sawit secara melawan hukum. Akibat ulah anak buah Muhammad Lutfi itu, minyak goreng menjadi mahal dan langka di Indonesia. Sementara 3 tersangka lainnya berasal dari pihak swasta. Terungkap kasus itu seolah menampar muka Muhammad Lutfi. Sebulan lalu Lutfi berjanji segera mengumumkan tersangka mafia minyak goreng. Dia bahkan sesumbar sosok mafia minyak goreng bisa diungkap dalam waktu 1 atau 2 hari. Namun janji itu tak terrealisasi dan belakangan kasus ini terungkap. Salah satu tersangkanya adalah anak buahnya sendiri. Terbongkarnya kasus itu juga menjawab berbagai spekulasi yang muncul terkait kelangkaan minyak goreng selama ini. Ternyata bukan peran antara Rusia dan Ukraina atau pandemi yang menyebabkan komoditas ini sulit dicari, tapi akibat ulah pejabat di lingkungan Kemendak sendiri. Kasus ini juga menyisakan pertanyaan, apakah kebijakan Wisnu itu atas sepengetahuan dan seizin Lutfi atau inisiatif sendiri? Kejagung berjanji akan mengusut kasus itu dan tak menutup kemungkinan akan menjerat Muhammad Lutfi jika ditemukan cukup bukti. Presiden Jokowi menaruh perhatian terkait kelangkaan minyak goreng. Jokowi bahkan sampai turun tangan guna menyelesaikan persoalan komunitas yang memicu keributan dan antrean panjang. Di sejumlah kesempatan dia meminta agar krisis ini segera ditangani. Jokowi bahkan sempat menyinggung secara langsung masalah minyak goreng ini dalam rapat kabinet paripurna. Jokowi mengkritik anak buahnya yang dianggap tidak menjelaskan kepada masyarakat terkait langka dan mahalnya harga komoditas itu. Padahal, kondisi ini telah lama membuat masyarakat gerah dan resah. Kejagung mulai membongkar kasus itu dan salah satu tersangkanya adalah anak buah Muhammad Lutfi. Apakah Dirjen Perdagangan Luar Negeri bermain sendiri di kasus ini? Lalu bagaimana sikap dan langkah Jokowi usai terbongkarnya skandal tersebut?